Selamat pagi dan salam sejahtera bagimu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Horas madhita saluk nakadamang denang. Kembali kita bertemu di renungan pagi hari ini, damai di dalam Tuhan. Sebelum kita beranjak melakukan aktivitas kita, saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Kasih karunia yang dari Allah Bapa Anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Apa kabar Manginang, saudara-saudara? Kiranya kabar sehat, kabar sukacita, kabar gembira menyertaimu, saudara-saudaraku. Firman Tuhan renungan kita di hari ini dari kitab Mazmur 97 ayat 10 dikatakan begini. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Demikian, saudara-saudaraku, kepada kita semua, saudara-saudara, firman Tuhan mengajak kita supaya kita membenci kejahatan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, mari kita membenci kejahatan. Ajakan ini sekaligus mengingatkan kita tentang karya Allah di dalam kehidupan kita, supaya kehidupan ini lebih baik, supaya kehidupan ini aman dan di dalam kedamaian itu sendiri. Tentu kita harus menghindarkan diri dari segala bentuk-bentuk kejahatan. Karena apa? Tuhan itu tidak tidur, saudara-saudaraku. Tuhan itu mengetahui apa, di mana, dan bagaimana kita bertindak. Apa yang kita pikirkan, Tuhan sungguh tahu. Sehingga tidak seorang pun dapat bersembunyi di hadapan Tuhan. Oleh karena itu semua kita diingatkan, jangan melarutkan diri dalam pikiran-pikiran yang memberontak kepada Tuhan. Tetapi harus bangkit dari keterpurukan, dari tantangan, dari banyaknya dinamika itu untuk memperjuangkan apa yang Tuhan kehendaki. Di mana cinta kasih, damai sejahtera, kepedulian, dan hidup saling mengasihi menjadi peran kita bersama, saudara-saudaraku. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan kegelapan. Yang mungkin melakukan itu, saudaraku, adalah terang itu sendiri. Kebencian tidak mungkin bisa mengalahkan kebencian. Yang mungkin melakukan itu adalah cinta kasih. Dan kejahatan tidak mungkin mampu mengalahkan kejahatan. Yang mungkin bisa melakukan itu adalah perbuatan baik. Perbuatan baik inilah yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita semua terhadap sesama, supaya bumi kita dan kehidupan kita semakin sejahtera, adil, benar, dan hidup di dalam kedamaian. Bila kita memperhatikan sekitar kita melalui media-media online maupun media televisi hampir setiap hari, kejahatan itu selalu ada menghiasi kehidupan ini. Ada orang yang membunuh orang tuanya, ada orang tua yang tidak peduli terhadap anak-anaknya, ada sesama melakukan kejahatan melalui begal kepada orang lain, melakukan kekerasan kepada orang lain, bahkan menyakiti hati sanubari dari kemanusiaan itu sendiri. Tentu kehidupan seperti ini, saudara-saudaraku, tidaklah mengalami kedamaian. Justru ini akan berakhir di dalam sebuah kematian yang tragis. Tuhan tidak mau apabila kita mengalami kematian yang tragis itu. Tetapi yang Tuhan inginkan, kita mau mengalami kehidupan itu sendiri melalui mari kita membenci kejahatan. Tidak ada di dalam peran kejahatan di tengah-tengah kehidupan, baik secara verbal maupun non-verbal, baik secara nyata maupun di dalam media sosial. Karena kita melihat begitu resahnya kehidupan ketika media-media sosial dijadikan sebagai alat melakukan kebencian dan perbuatan jahat terhadap sesamanya. Saudaraku, marilah hidup di dalam perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan kehendaki. Marilah kita melakukan hidup yang saling menghargai, mengasihi satu dan peduli terhadap kehidupan ini, supaya kehidupan kita lebih baik dan hidup kita disukai oleh Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, saudara-saudaraku. Bencilah kejahatan. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan atas firman ini.
Biarlah hidup kami didesak dengan perbuatan baik dan membenci kejahatan. Karena Tuhan mengetahui apa dan bagaimana kehidupan kami. Kalau kami mau hidup di dalam damai sejahtera yang dari Tuhan, tentu apabila kami berperan di dalam kehendak Tuhan, di dalam perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan perintah Tuhan, kuatkan kami untuk melakukan itu. Sertailah kami umat-Mu untuk hidup di dalamnya, dan dengan demikian kami mengalami sukacita penuh yang berasal dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Selamat beraktivitas saudaraku, Tuhan memberkatimu.